Swastiastu, Bapak Ibu, bagaimana? Sudah bisa praktek buat soalnya? Nanti kalau soal yang sudah jadi, ini contohnya pretest yang buat soal, question banknya sudah lengkap. Nanti ini belum bisa dipakai dijawab oleh siswanya ya. Kita pakai namanya activity atau resource, nanti kita pakai quiz. Seperti yang Bapak Ibu praktekkan sebelumnya menjadi siswa workshop LMS Putu Agus Harinato itu jawab pretestnya, nanti kita membuat seperti itu kita pakai namanya resource-nya namanya quiz gitu. Nanti sekarang kita prakteknya demokan bagaimana caranya membuat seperti itu ya. Itu nama resource-nya adalah quiz. Kita pilih course dulu, misalkan ini kita tambahkan di topik 1. Biasakan ya, kalau kita ingin menambah resource satu nih, kita pilih ini, ingat ini edit modenya kita on kan dulu, ting, nah, baru bisa nanti. Misalkan saya tambah di sini aja ya, di general aja ya, ini ya, tambah activity atau resource, itu namanya quiz ya, quiz, ting. Nah, kita pilih dia namanya quiz, mana quiz, add quiz. Nah, ini ya Pak Ibu, add new quiz, ini ya tulisannya quiz, ting, ini nanti, nah, klik, sudah add new quiz, name-nya biasa ya. Kita misalkan saya buat namanya sih terserah nih, saya coba pretest biar sama. Nah, pretest. Deskripsinya ini nanti Bapak Ibu bisa isikan apa ya keterangan mengenai ini. Kemudian timing, ini saya jelaskan timingnya. Kalau ada ketentuan nanti nih open the quiz dibuka kapan bisa, kemudian dijawab ditutup kapan bisa, ini nanti diisi di sini. Kemudian time limit, nanti beda artinya buka dan tutup bisa menjawab itu ya. Itu artinya batas buka dan tutupnya open dan quiznya bisa dibuka ke kapan. Time limit itu kalau sudah dibuka nanti berapa waktu yang kita sediakan agar siswa atau peserta itu bisa menjawab. Ini contohnya pretest saya isi batas waktu. Kalau nggak isi batas waktu nggak masalah, tapi kan berarti kapanpun bisa siswa menjawab, kan nggak seru jadinya. Nah, ini saya isikan ininya 5 menit ya. Nah, kemudian ini biarin saja, submit auto grade-nya. Nanti apakah ada nanti grade to face-nya, apakah ada nanti KKM-nya berapa atau KKTP-nya mau nilai berapa, itu bisa. Misalkan saya 70 ya. Nanti attempt allowed ini artinya apakah kuis ini bisa dijawab sekali, ini pilihannya sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau ini kan hanya untuk latihan unlimited, berapa kali pun bisa. Tetapi metode yang kita pakai untuk penilaiannya ini, apakah dia nilai yang tertinggi atau yang terakhir dijawab, ini ada pilihannya sih. Biasanya pakai aja nilai yang tertinggi. Itu dulu. Nah, kemudian yang lain review optionnya, ini ada banyak ya. Biasakan sih ya, yang belajar dulu ini aja, pakai yang the attempt dan marknya saja. Apakah ada nanti, ini kan ada istilahnya spesifik feedback, ada kata-kata gimana, kita belajar nanti belakangan nambah, biar Bapak Ibu bisa buat dulu, pilih attempt atau mark saja. Nanti attemptnya jawabannya disimpan, kemudian marknya nanti nilainya keluar nanti. Itu dulu. Nah, yang lain nggak usah. Nah, ini ada yang statistiknya, udah activity cautionnya, ini activity completionnya biasakan ya. Ini ada pilihannya, ini meet ya, artinya syarat aktivitas ini siswa itu tuntas itu pertama adalah require view. Ini ada istilahnya view, artinya bisa dia baru membuka soal udah dianggap tuntas. Yang kedua adalah ini klik. Nah, student must receive grade, artinya yang ini artinya setelah membuka dia harus mendapat nilai kalau dianggap tuntas melakukan kegiatan ini. Jangan dilihat aja gitu. Nanti ada juga yang namanya lolos passing grade, ini dicentang juga boleh. Itu ya, masalah yang lain nanti kita tanyakan, kita temu langsung nanti tanya saya. Ini yang sederhana biar buat dulu, bisa membuat kuisnya. Setelah itu save and display, klik. Nah, ini maksimumnya karena ini rentangannya error seperti ini, karena sistemnya kan dia rentangnya 10, kita pakai 7 dulu. Nah, passing grade-nya nanti dirubah ya. Sebentar.
Karena rentangannya 10 berarti 7 dulu. Sebentar, kita save display dulu. Nah ini setelah selesai, ini kan perhatikan tadi kenapa error. Ini grade sistemnya dia rentangannya 10. Sekarang kita ubah biar rentangan 100. Kita pilih di question dulu. Questionnya kita ubah di ini. Nah ini kan masih unit 10, kita rubah unit 100 dulu. 100, setelah itu kita simpan. Nah sekarang baru balik sekarang yang di setting quiznya tadi itu, yang error tadi. Mana tadi grade? Nah ini kita balik lagi. Pilihnya 70. Loh, itu nanti. Kita set. Sudah. Kalau ada isi passing grade nih, lihat tuh, passing grade-nya jadi berubah karena sistemnya rentangannya 10 gitu. Sekarang kita rubah biar jadinya rentangan skala 100 gitu. Ini baru rumahnya ya. Ini perhatikan, belum ada soal. Kita bisa ngetik langsung di sini soalnya, buat sendiri kan lama. Itu nanti. Saya sarankan pakai yang metode ini, question bank. Kita pilih question. Kita ambil dari question bank soalnya. Ini ada pilihan nanti nih. Ting. Nah, itu nanti. Ini ada pilihannya buat lagi soal baru, pilih dari yang soal sudah ada atau buat yang random. Nanti kita belajar yang question bank dulu, yang random belakangannya. Nanti boleh. Itu tingkat yang mahir. Random itu maksudnya begini, bisa diacak nanti. Misalkan mau tampil soal 20. Berarti kita buat soal itu 20% dari itu nambah. Misalkan 30, 40 dan sebagainya. Tapi yang kita tampilkan cuma 20 soal. Itu namanya random question. Itu nanti. Kalau yang question bank itu hanya ngambil semuanya diambil atau beberapa. Itu nah ada pilihan ngacaknya dia. Tetapi nah, sebentar. Nah, misalkan ini kita ambil dulu soal yang kita buat tadi. Kita pilih kategori tadi itu namanya pretest ini dia. Nah, ini ting. Kan ini dia. Kita sambil semua soal mau centang ini atau sekalian semua diambil ini. Nah, sudah. Kemudian add quiz. Nah, itu nanti. Sudah jelas Bapak Ibu? Oh, ini tampil semua soalnya. Sekarang ini kan soalnya ada 5. Nanti ini ada centang shuffle-nya. Shuffle ini maksudnya saat dia tampil itu soal urutannya berbeda-beda tiap siswa nanti. Itu fungsi shuffle di sini. Beda dengan random soal tadi. Kalau random soal itu jumlah bank soal misalkan 100, kita ambil 20. Berarti kita mengacaknya berarti ada 5 pola nanti. Dari 100 soal itu diambil 20 aja gitu. Atau 50 itu bisa. Itu namanya random question. Soalnya nggak sama. Kalau ini soalnya semua sama tetapi posisinya dia diacak itu nanti gini. Terus ada yang bertanya, biasanya bobotnya ini pilihan ganda kan nih, lihat. Ada yang 1, ada yang 5. Ini nggak usah dipikirkan bobot skornya ya. Nanti sistem yang mengolah nanti. Oh, ini lihat total bobotnya ini kan 14. Berarti kalau siswa ingin dapat nilai 100, berarti dia harus benar 14 itu skornya. Jangan dipikir sistem nanti yang mikir berapa dia dapat nilai gitu. Bapak Ibu nggak usah berpikir bobot skornya, yang penting benar gini dulu. Nanti dia nilai sistem yang olah nanti. Nah, kalau sudah tinggal kita set dulu soal. Set. Nah, dah selesai. Nah, bagaimana caranya mencoba? Kita ke quiz lagi. Nah, karena kita yang buat quiznya, ini coba. Nah, ini nanti tampilan di siswa. Misalkan mau nyoba di sini, ya preview quiz. Nah, kita coba. Start item. Nah, sudah. Oh, itu nanti jawabnya seperti yang tadi. Nah, true. Next, kita jawab. Kemudian nih, height-nya apa? Kita nih settingnya mengedit, move right-nya nih, delete-nya menghapus, duplicate-nya menyalin, assign round nih, lanjut next. Ini tampilannya kan. Nah, quiz. Nah, coba tugas, forum, informasi, materi, dan quiz ya. Finish. Nah, sudah dijawab. Submit all. Nah, kita submit lagi. Berapa nilai saya? Ore, 100. Ya, ya jelas ya. Saya yang buat ya. Itu contohnya ya. Nanti bagaimana siswanya simulasi menjawabnya. Bapak Ibu bisa mencoba nanti. Ya, seperti itu nanti kuisnya. Sudah jelas? Nah, silahkan Bapak Ibu, jika ada masalah nanti hubungi saya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Rajin-rajin mencoba.